SDN 1 Karangdowo ditutup tahun ke-1998 bukan karena kekurangan murid, tapi karena satu kejadian di ruang kelas 3 bukaan diafragma. Sejak itu, bangunan 2 lantai itu dibiarkan kosong, ditumbuhi ilalang dan lumut. Penduduk sekitar punya aturan tak tertulis. Jangan lewat depan sekolah setelah maghrib. Jangan menengok jika mendengar suara anak-anak mengaji. Jangan mengambil barang apapun dari halaman. Dan yang paling penting, jangan pernah masuk ke kelas 3 bukaan diafragma di malam Jumat. 5 mahasiswa Rizky, Meilani, Doni, Siska, dan Arif datang ke desa itu untuk penelitian kuliah tentang bangunan cagar budaya. Mereka tak sengaja melihat sekolah tua itu dan langsung tertarik. Bukan sebagai cagar budaya, tapi sebagai lokasi eksplorasi seru. Siapa tahu bisa jadi konten, kata Doni, yang hobi fotografi. Mereka bertanya pada penduduk. Seorang bapak tua, Mbah Karto, memperingatkan dengan tegas, jangan macam-macam di sana. Murid-murid itu masih sekolah, cuma mereka sekolah malam. Mereka menganggapnya sebagai cerita rakyat biasa. Keesokan harinya, mereka mendatangi sekolah itu. Pagi hari, bangunan itu hanya tampak tua dan usang. Cat dinding mengelupas, jendela pecah, rumput liar di mana-mana. Tapi ada satu hal aneh. Di beberapa kelas, meja dan kursi masih tersusun rapi. Tidak seperti bangunan terbengkalai yang biasanya berantakan. Seperti baru selesai dipakai, gumam Meilani. Di papan tulis kelas 3 bukaan diafragma, mereka menemukan tulisan kapur. Selamat datang, murid baru. Tertulis rapi. Padahal sekolah sudah tutup 25 tahun lalu. Mereka tertawa gugup dan memotretnya. Setelah puas berkeliling, mereka pulang. Tapi Rizky, tanpa sengaja, mengambil sebuah kapur bekas dari kelas 3 bukaan diafragma dan memasukkannya ke saku. Malamnya, keanehan mulai terjadi. Di kos tempat mereka menginap, ponsel mereka berdering bersamaan pukul 12 malam. Layarnya menampilkan nomor tak dikenal dengan pesan singkat. Jangan lupa PR besok. Mereka kira itu iseng seseorang, tapi saat tidur, mereka semua bermimpi sama. Berada di dalam kelas 3 bukaan diafragma, malam hari, diterangi lampu minyak, dikelilingi oleh puluhan anak kecil berpakaian kusam. Semuanya menatap mereka dengan mata kosong. Di depan papan tulis, berdiri seorang guru wanita dengan gaun putih lusuh. Guru itu berkata, "Murid baru, silakan duduk. Kita akan belajar tentang waktu." Mereka terbangun dengan keringat dingin. Satu persatu, mereka menyadari kapur yang diambil Rizky telah hilang. Keesokan harinya, mereka kembali ke sekolah untuk mengembalikan sesuatu meski tidak tahu caranya. Sore itu, mereka membersihkan sedikit area kelas 3 bukaan diafragma, membakar kemenyan yang diberikan Mbah Karto dengan setengah hati, dan meminta maaf. Tapi saat mereka hendak pulang, Doni melihat sesuatu di balik jendela lantai 2. Wajah-wajah anak kecil mengintip, bukan 1 atau 2, tapi puluhan. Mereka muncul sebentar, lalu menghilang. "Kita lihat itu semua kan?" bisik Arif. Yang lain mengangguk. Pucat. Mereka lari dari sana. Malamnya, mereka kembali ke Mbah Karto. Dengan berat, Mbah Karto akhirnya bercerita, sekolah itu memang angker, tapi bukan karena hantu penasaran. Mereka masih bersekolah, masih belajar. Setiap malam, terutama malam Jumat, bel berbunyi, dan mereka masuk kelas. Gurunya, Ibu Lastri, adalah guru yang tewas dalam kecelakaan di sekolah itu tahun 1998 bersama 7 muridnya. Mereka terjebak di antara hidup dan mati. Terus mengulang hari terakhir mereka. Siapapun yang membawa barang dari sekolah atau masuk ke kelas 3 bukaan diafragma di malam hari akan dianggap murid baru dan harus mengikuti pelajaran mereka selamanya. "Tapi kita belum masuk malam hari," kata Siska. "Kalian mengambil kapurnya. Itu tanda daftar ulang. Kalian sudah terdaftar sebagai murid. Malam ini kalian harus datang ke sekolah, duduk di kelas 3 bukaan diafragma, dan mengikuti pelajaran sampai selesai. Jika kalian bisa bertahan sampai bel pulang berbunyi, kalian bebas."
Jika tidak, Mbah Karto tidak melanjutkan. Mereka panik, tapi Mbah Karto bilang tidak ada pilihan lain. Malam Jumat itu, dengan perasaan campur aduk, mereka berlima kembali ke sekolah. Gerbang besi yang biasa tertutup, kini terbuka lebar. Dari dalam, terdengar samar-samar suara anak-anak membaca buku dan nyanyian lagu-lagu sekolah. Mereka melangkah masuk. Lorong sekolah yang gelap tiba-tiba diterangi lampu minyak di setiap sudut. Lampu-lampu itu menyala sendiri saat mereka lewat. Mereka naik ke lantai 2, menuju kelas 3 bukaan diafragma. Pintu kelas terbuka. Di dalam, puluhan anak duduk rapi di bangku masing-masing. Semuanya mengenakan seragam SD zaman dulu. Lusuh dan pucat. Di depan papan tulis, Ibu Lastri guru dengan gaun putih tersenyum tipis. "Ah, murid baru datang. Silakan duduk. Kita sudah menunggu." Mereka dipersilakan duduk di kursi kosong yang tersedia di barisan paling belakang. Rizky, Melani, Doni, Siska dan Arif duduk dengan tubuh kaku, tidak berani menatap siapapun. Pelajaran dimulai. Ibu Lastri mengajar matematika. Angka-angka di papan tulis berubah sendiri, membentuk haitengen-haitengen aneh yang tidak masuk akal. Anak-anak menjawab serempak. Suara mereka seperti rekaman yang diputar berulang. 1 jam berlalu. Lalu 2 jam. Melani hampir tertidur, tapi Rizky menyadarkannya. "Kita harus bertahan sampai bel pulang." Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki di depan berdiri dan menunjuk ke arah mereka. "Ibu." Murid baru tidak mengerjakan PR. Semua anak menoleh ke mereka serempak. Gerakannya lambat, tidak wajar. Kepala mereka menoleh dengan sudut yang terlalu jauh. Ibu Lastri tersenyum. Kali ini lebih lebar dari sebelumnya. Murid yang tidak mengerjakan PR harus mendapatkan hukuman. Hukumannya tinggal di sini dan mengajar generasi berikutnya. Suasana berubah. Wajah Ibu Lastri mengerut menjadi tua, lalu berubah menjadi wajah-wajah lain, wajah-wajah orang dewasa dengan ekspresi teror. Rupanya, guru itu bukan Ibu Lastri asli. Itu adalah orang-orang sebelumnya yang gagal, yang kini menjadi guru pengganti. Mereka berlima panik. Mereka berlari ke pintu, tapi pintu terkunci. Jendela-jendela tiba-tiba menghilang, digantikan dinding padat. Anak-anak murid itu mulai bangkit dari kursi, bergerak mendekat dengan langkah terseret. Doni, yang paling besar, mendobrak pintu dengan sekuat tenaga. Pintu itu akhirnya terbuka, dan mereka berlari turun tangga. Dari belakang, terdengar suara anak-anak yang berlari mengejar, tapi suara langkah mereka seperti banyak orang. Bukan anak-anak. Mereka mencapai gerbang. Di depan, Mbah Karto sudah menunggu dengan sepeda motornya. "Cepat!" teriaknya. Mereka naik berdesakan, dan Mbah Karto melesat menjauh dari sekolah. Dari kejauhan, mereka melihat sekolah itu kembali gelap dan sunyi. Tapi di jendela lantai 2, terlihat barisan anak-anak berdiri, melambai pada mereka. Mereka selamat. Mbah Karto mengantar mereka ke kos dan berpesan, "Jangan pernah kembali. Kalian beruntung, bisa kabur." Keesokan harinya, mereka berkemas untuk pulang. Tidak ada yang bicara banyak. Trauma masih membekas. Mereka hanya ingin kembali ke kota dan melupakan semuanya. 3 bulan berlalu, kehidupan mereka kembali normal. Setidaknya di permukaan. Tapi Rizky mulai sering lupa. Lupa nama teman, lupa jalan pulang, lupa hal-hal kecil. Melani sering berbicara sendiri dalam tidur, mengulang-ulang pelajaran matematika dengan suara aneh. Doni takut gelap, bahkan untuk tidur. Siska selalu merasa diawasi, dan Arif tiba-tiba pandai menyanyi lagu-lagu daerah yang tak pernah ia pelajari. Mereka tidak menyadari, tapi sesuatu telah berubah dalam diri mereka. Suatu malam, mereka berkumpul di rumah Rizky untuk membahas kondisi aneh ini. Saat tengah malam, ponsel mereka berdering bersamaan. Lagi-lagi nomor tak dikenal. Pesan singkat yang sama. "Jangan lupa, PR besok." Mereka saling pandang, ketakutan kembali. Dari dapur Rizky, terdengar suara sendok mengaduk gelas. Mereka menuju ke sana dan melihat Ibu Lastri atau sosok yang mirip sedang
membuatkan mereka minum. Murid baru harus istirahat yang cukup, katanya lembut. Besok, sekolah lagi, dan kalian tidak akan lari kali ini. Rizky berteriak dan sosok itu lenyap. Tapi di dinding dapur, tiba-tiba muncul tulisan kapur. Murid baru, silakan duduk. Mereka berlari keluar apartemen. Tapi di luar, yang mereka temui bukanlah koridor apartemen, melainkan lorong sekolah tua yang gelap, dengan lampu minyak di setiap sudut. Mereka telah kembali ke SDN Karanganyar. Tanpa sadar, bagaimana di kejauhan, bel sekolah berbunyi. Suara anak-anak berlarian menuju kelas, terdengar dari segala arah. Dan di pintu kelas 3 bukaan diafragma yang terbuka, Ibu Lastri berdiri menunggu. Dengan senyum yang sama. Selamat datang kembali, murid-muridku. Kalian hebat sudah pulang tepat waktu. Pelajaran akan segera dimulai. Dan kali ini tidak ada istirahat. Mereka baru mengerti. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Ritual lari dari sekolah itu hanyalah bagian dari pelajaran. Mereka telah membawa pulang sesuatu dalam diri mereka, sebuah penanda, sebuah utas yang terus terhubung ke sekolah itu. Dan setiap malam, dalam tidur mereka, tanpa sadar mereka kembali untuk mengikuti pelajaran. Yang selama ini mereka anggap mimpi buruk, adalah kenyataan yang sebenarnya. Tubuh mereka di apartemen hanyalah proyeksi. Sementara kesadaran mereka telah terperangkap di kelas 3 bukaan diafragma, duduk di bangku paling belakang. Selamanya menjadi murid baru yang tak pernah naik kelas di sekolah tua itu. Kini ada 10 murid baru duduk di bangku belakang, 5 asli dan 5 replika yang dikirim untuk menjaga tubuh mereka di dunia nyata. Ibu Lastri mengangkat kapur dan menulis di papan tulis. Selamat datang di tahun ajaran abadi. Murid baru, silakan buka buku halaman pertama. Kita akan belajar tentang keabadian. Kita akan belajar tentang keabadian.